Hai, selamat datang di channel DigiWars. Saya Adon Prakosa. Di episode kedua ini kita akan membahas tentang per-YouTuber. Oke guys, kayaknya kita sebagai YouTuber pemula yang syarat untuk monetisasi itu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Bagi kreator kecil atau yang tidak punya misi itu sesuatu hal yang mustahil, karena 4000 jam itu setara dengan 240.000 menit. Wow, amazing. Padahal mah enggak bro, 240.000 menit itu kalau kalian punya satu video yang boom, jangankan 1 bulan, 2 minggu aja bisa tercapai. Nah, bagaimana caranya supaya video kalian bisa boom dan bisa dilihat banyak orang? Karena selama ini yang gue lihat di tutorial atau di YouTube lain, di kreator lain gitu ya, banyak kan membahas cuman hard case-nya, karena mereka ngejar untuk jam tayang mereka sendiri, bukan buat kalian. Semakin lama kalian tonton dari awal sampai akhir, itu yang kalian lakukan sehari-hari. Tapi gimana caranya supaya video kalian ditemuin orang? Bagaimana caranya orang bisa mengklik video kita dan orang betah nonton video kita? Oke guys, sebelum itu kita bahas ke pokok inti nih, masalah per-YouTuberan. Banyak nih yang nanya ke saya secara pribadi, baik melalui medsos dan secara personal. Mereka bertanya, "Bang, gimana sih konten kita bisa dilihat orang dan lain-lain?" Saya jelaskan satu hal dulu deh, dari awal dulu, dari start. Lu semua buat YouTube itu buat apa? Itu dulu deh. Maksudnya gini, kalau lu jadikan YouTube itu sebagai mata pencarian, lu salah bro. Karena YouTube itu sebagai media lu mengekspresikan diri dulu. Itu yang pertama poinnya. Kecuali lu udah sukses ya, lain ceritanya. Tapi ini kita yang ngomong adalah YouTuber pemula lah. Ya contoh-contoh kayak semacam gua yang subscribe-nya nggak sampai 1000, gue iseng, gua upload sih iseng, tapi ternyata responnya baik, positif. Bahkan video gue yang nggak sampai 25k ditonton orang, sekarang jam tayang gue udah 5.800 jam tayang men. Makanya gue pingin bahas satu-satu, konsep lu apa dulu nih, visi misi lu apa membuat YouTube? Apakah cuma re-upload atau lo punya kreasi lain atau apa ini? Kalau ada kawan gue, dia orangnya kreatif, ada 2 orang, ada beberapa lah, yang satu di perkayuan, yang satu di perbesian. Itu kreatif, sangat kreatif, karena memang usahanya atau pekerjaannya di bidang itu. Dan YouTube bagi dia sebagai media untuk menyampaikan atau mengupload untuk iseng aja dan bermanfaat buat orang lain. Karena gue lihat dari channelnya temen gue nih, namanya Chris, itu bikin kerajinan dari besi macem-macem. Ada senjatanya Naruto, ya palunya Thor, keren deh pokoknya. Terus ada kawan saya lagi di daerah Bangka Belitung sana, dia kerajinan kayu, memang usahanya di furniture. Ya semuanya sah-sah aja. Makanya lu semua itu sebenarnya intinya buat konten YouTube itu sebagai apa sih? Nyari uang. Kalau nyari uang ntar dulu bro. Makanya kita bahas nih. Pertama, supaya orang banyak yang nonton, itu
channel lu dulu deh. Mulai dari channel dulu, dari penamaan. Penamaan ini bisa nama lu sendiri atau apalah. Ya contoh channel gua DigiWars, pengertian DigiWars ya pastilah digital. Jadi perang digital sih sebenarnya. Gue pingin areanya lebih luas, digital itu kan luas. Jadi di era sekarang yang informasinya begitu cepat dari sosial media dan lain-lain, makanya gue angkat dari DigiWars. Padahal DigiWars sendiri terbentuk di tahun 2011. Awal mula gue belum melek banget teknologi lah tentang YouTube. YouTube gue tahu penonton setia, tapi gue belum pemainnya. Gue baru main ini di 2019. Itu juga iseng-iseng. Baru gue seriusin sih di 2020 ini nih. Makanya caranya gimana? Yang pertama, view lu supaya naik itu pertama dari nama dulu, nama channel lu. Ada beberapa lah yang gue lihat dari komunitas. Namanya sedikit aneh, susah untuk dilafalskan atau diucapkan deh, karena nggak lazim. Ya gue nggak usah sebutin lah nama channelnya, tapi ya begitulah, susah gitu. Gimana orang mau kenal? Kita aja yang temennya bingung mau nulis nama channel dia, mau ngelihat video apa sih lo yang ada baru. Nah itu yang pertama, poin pertama. Begitu udah dapat nama, kedua, lo mau buat apa kontennya? Konten informasi, apakah itu di bidang sport, apakah di bidang macam-macam ya lain-lain, ya lu kembangkan sendiri, atau di kreasi musik. Karena ada beberapa kawan gue juga yang di komunitas juga ada yang pemain musik pro lagi, pemain musik pro yang benar-benar sudah ya skillnya sudah bagus lah, dan suaranya juga bagus, dan view-nya juga cukup bagus. Ya pasti berkembang deh, pasti berkembang. Karena di karya sendiri ya. Yang ketiga nih kawan, lu untuk halaman channel lu harus dipercantik, atau bahasa sederhananya toko lu deh. Toko lu tuh gimana sih tampilan awalnya, temanya, ya bannernya, ya spanduknya, ya pelangnya. Nah kalau di channel lu namanya bannernya. Banner lo itu harus menarik sesuai dengan tema visi misi lo. Jadi dari membuat orang jadi tertarik atau melihat siapa sih, apa sih channel lo. Nah dari banner itulah lo harus desain yang menarik supaya mereka jadi mencari tahu tentang channel lo. Tapi hati-hati kawan, di banner ini kita versinya jangan lihat di handphone saja. Karena banner ini bisa dilihat di PC, bisa lihat di TV internet, atau di gadget lainnya. Nah kalau kita buatnya didesainnya di handphone, kita harus desain memaksimalkan kalau di tampilan di PC seperti apa, di tampilan di TV seperti apa, biar orang kalau mau nyari channel lu atau mencari tahu channel lu dengan apapun platform mereka itu bisa dapat bannernya. Nah keempat, setelah lu punya konten atau lu punya ide, tuangkan dalam kamera atau kreasi lu. Kalau lu nggak pinter ngedit, nah ini satu nih, Om, gue susah nih, gue nggak tahu ngeditnya pakai apa, karena pakai handphone atau pakai PC. Sebenarnya banyak banget software untuk edit video atau kreasi lo. Tinggal lo browsing aja di Google, cari tahu di YouTube bagaimana penggunaan editing ini. Ini adalah salah satu kunci untuk video lo atau konten lo jadi menarik untuk ditonton orang dan membuat orang betah nonton video lo atau konten yang lo sampaikan. Yang selanjutnya, lo upload deh video yang sudah lo edit, yang sudah lo review, yang sudah lo analisa, sudah sempurna di YouTube. Proses upload ini
ada yang paling penting untuk lo isi. Nah sekarang lo bisa bayangkan bro, kita ngupload misalnya jam 6 pagi nih, di dunia ini yang ngupload pun sama banyak banget, mungkin bisa lebih dari 1 juta mungkin ya, kalau gua terlalu lebay mungkin terlalu alay, tapi ya pasti yang upload itu banyak. Angka pastinya sih gua belum dapat riset ke sana, tapi yang pasti banyak. Begitu lo ngupload, orang lain juga ngupload. Bayangkan video lo ditumpuk begitu banyaknya, dan bisa dilihat gimana caranya. Pertama dari judul bro, judul usahakan yang tidak aneh-aneh tapi yang menarik. Ya contoh yang tadi yang gue opening tadi, cara meningkatkan jumlah jam tayang. Buset, begitu gua coba nonton, isinya pencet sana pencet sini lah, itu kan yang gue lakuin kalau ngupload. Nggak ngaruh, yang pasti adalah konten lu, video lu yang bermanfaat, itu yang ditonton orang biar nggak jenuh. Terus yang kedua dari judul, setelah judul ya, nggak tahu kedua ketiga lah, gue lupa dah, banyak soalnya. Tumbel ini sangat penting sih sebenarnya. Kenapa gue bilang penting? Sekarang orang meluangkan waktu itu banyakkan di smartphone yang layarnya kecil. Bayangin layarnya kecil bro, kalau huruf lo kecil-kecil atau hurufnya tidak terbaca, mana mau orang ngeklik video lo, walaupun konten lo bagus, walaupun konten lo menarik banget, tapi kecil, tidak menarik. Gimana orang mau nonton atau ngeklik lah minimal video lo. Itu yang selanjutnya ya, tumbel. Nah setelah tumbel ada langkah berikutnya bro, yang lebih teknis. Deskripsinya, deskripsi channel lo, deskripsi video lo harus jelas bro. Tentang apa? Misalnya lo tentang kayak gua kan channelnya motivasi, motivator dan lain-lain. Ya lu terangkan di situ apa dan apa dan apa. Kalau temen gua ada, gua kasih arahan kemarin ya beberapa lah. Bukannya gua sok pinter, enggak. Cuma biar dia lebih maju lah sedikit. Jangan sampai sia-sia hasil karyanya gitu. Dia punya usaha. Jadi gua bilang, sekalian lo promosiin usaha lo, dagangan lo. Misalnya dia di perkayuan, ya gue bilang lo cantumin nama-nama toko lo, nomor kontak person lo. Ya cuman resikonya ada dua, gue bilang, ada orang iseng, ada orang yang benar-benar serius nyari. Dia lakukan, view-nya cakep bro. Jadi itulah, deskripsi ini penting juga, karena orang ngupload itu kan bukan video prank atau video apalah gitu yang sekarang zaman anak alay, tapi kita kan ke karya kita yang benar-benar yang kita tekunin gitu loh. Setelah deskripsi, nah ini langkah berikutnya nih bro. Kebanyakan orang ngupload aja, padahal tag itu penting, atau video tag. Nah, cara video tag seperti apa? Nih contoh seperti ini nih bro. Gua kasih lihat nanti. Ini seperti ini, ya contohnya seperti ini. Nah, video tag ini itu adalah judul orang mencari lu di keyword yang di atas ini nih. Nah, keyword ini lu ketik misalnya apa? Nol nanti deh. Misalnya gua ketik channel gua sendiri ya, salah misalnya. Nah, nanti si keywordnya akan mencari yang terdekat lah dari kalimat lu. Nah ini nongol channel gue seperti ini bro. Nah ini salah satu lah. Setelah tag ini, sekarang lu punya toko kan nih judulnya. Channel ini kan toko lu. Walaupun toko lu ini lengkap, tapi kagak ada papan namanya,
gimana orang bisa nemuin toko lo bro? Nah, langkah berikutnya adalah lu harus benerin adalah channel lu, channel text-nya, channel tag. Nah, gimana cara masukkan channel tag ini? Jadi lu tentang apa nih? Tentang misalnya DIY. Ya udah, cantumin di situ. Tentang apa? Furniture, besi dan lain-lain, homemade dan lain-lain lah. Atau motivasi atau apalah. Ya terserah lu itu. Cantumin di situ. Setelah itu terjadi, lu lakukan ya. Setelah lu lakukan, lu pastikan adalah manfaatkan fitur dari YouTube-nya, dari end screen sama card. Itu harus. Gue bilang harus, kenapa? Manfaatin bro. Di akhir tayang video lu, siapa tahu dia tertarik sampai full. Nah, sebelum masuk ke sana nih, jadi kayaknya gue bedah satu-satu deh ya. Gue bedah mulai dari video dulu deh, dari konten video atau teknis ya nih. Wah panjang nih jadinya bro, bisa 10 jam nih gue bikin vlog. Bukan vlog sih, podcast. Hahaha. Gue nggak punya kamera masalahnya, makanya itu gue suara doang. Bukan masalah kamera sih, gue ngeliat kamera sedikit takut gitu deh. Haha, takut terkenal. Bukan itu sih, ya pokoknya gitulah. Gimana ya gue jelasinnya? Gue konsepnya dari awal dulu deh, dari video dulu, dari konten lu nih. Gimana caranya orang supaya, itu kan teknis tuh, orang nyari, tapi perbaiki dulu di dalamnya. Perbaiki di dalamnya adalah di video lo. Jadi kalau video lo nggak menarik, orang paling nonton paling 2 detik, nggak ngeklik, begitu ngeliat gambarnya burem, suaranya kecil, ini padahal kontennya bagus, pembahasan lu bagus banget di video itu. Cuman kelengkapan kecil ini kadang yang membuat orang jadi malas untuk nonton video lu. Itu sederhana sih, logika gue nih. Orang ngeklik video di handphone yang kecil layarnya, suara lu kecil, gambarnya burem, kira-kira pengen banting nggak tuh handphone? Bukan handphonenya sih, sayang, dimatiin pasti. Kalau nggak dimatiin cari video lain. Ya itu gue lakuin sih, gue karena pengguna YouTube sejati. Begitu ngeliat video nggak menarik, alah gue lewatin. Paling juga berapa detik gue buka. Itu pribadi gue. Nah, caranya gimana? Lu explore apa yang ada di tempat lu. Misalnya video, lu punya kamera yang biasa, kamera handphone. Manfaatkan fokus lu ke kameranya, mata lu ke kameranya. Jangan baca teks ke kanan, mata lu ke kanan, tapi kamera ngeliat ke lurus gitu ke lu. Nggak masuk bro. Orang akan mikir, halah nih video apa ini. Itu yang pertama. Terus kedua, suaranya. Konten lu menarik banget tapi suaranya kecil, atau bahkan nggak ada suaranya, lebih gedean suara soundnya. Buset, ini gue mau dengerin lagu atau dengerin tutorial atau apaan gitu loh. Jadi lu sesuaikan, lu balance di edit. Gimana cara ngeditnya? Nah itu masuk lagi topik yang berikutnya. Lain lagi nih, panjang soalnya kalau YouTube. Sebenarnya ini satu rangkaian. Jadi dari awal dulu startnya. Jadi gue jelasin dari start sampai finish nih. Tapi satu-satu yang gue bedah. Mungkin kali ini di episode ke-1 nih gue bedah untuk videonya dulu nih. Gimana supaya video lu menarik. Nah gitu dulu aja ya. Nanti kita masuk ke episode berikutnya, masalah tag, masalah SEO dan lain-lain. Karena panjang bro, bisa 10 jam, siapa yang nonton gue? Tapi ya syukur-syukur ada yang nonton nih. Jadi untuk penjelasan supaya lu nggak tertipu, atau bahasanya apa ya, menguntungkan kreator lain. Boleh saja kita membuat informasi yang menarik, tapi isinya tidak bermutu semua gitu. Menurut gue tidak bermutu. Kenapa nggak bermutu? Karena pencet sana, pencet sini, semuanya pencet-pencet gitu loh. Kreator A, kreator B, kreator C, kreator D, sama isinya, cuma beda aja tampilannya gitu. Dan hasilnya nggak ada gitu. Kenapa videonya buruk? Jadi hanya mengandalkan mereka untuk mengandalkan jam tayang. Lu ngeklik nih nonton sampai akhir, lu cobain, nggak akan hasil lu bro. Kenapa? Video lu buruk, suaranya nggak ada,
kualitas videonya jelek. Bukan gua ngecilin lu bro, enggak, tapi gua ngasih tahu lu untuk perbaikan. Itu loh bro, gua bukan sok bener, enggak. Kalau gua salah kritik aja bro, dislike gua nggak masalah, tapi gua ngasih masukan yang benar buat lu semua biar nggak sia-sia kuota lu deh. Konsep yang pertama adalah video lo benerin dari kualitas audionya dan kualitas gambarnya bro. Nah kalau itu sudah jalan, sudah bagus, jadi gini, kalau sistem gue upload, gue nonton dulu di handphone gue nih. Wih, layarnya kecil banget tulisannya ya. Gue hapus video gue perbaiki dulu, baru gue upload sebelum orang lain nonton. Itu kunci gue nih, ini dari gue sendiri pribadi. Jadi gue upload, gue tonton dulu di handphone. Kenapa di handphone? 90% lah, gue bilang, gue katakan 90, tapi gue nggak punya risetnya, nggak punya datanya. Tapi 90% orang menggunakan handphone, smartphone-nya sambil nunggu, entah itu nunggu bis, nunggu kerjaan, nunggu makanan, dia buka YouTube. Dan itu bukannya nggak akan lama bro, karena dia singkat. Nanti ditonton lagi mungkin di kantor atau di rumah. Dia nonton awalnya dulu, startnya. Oh, ada yang baru nih. Begitu lihat, stop dulu, atau ditonton nanti. Nah, itu buat seperti itu, buat orang ketergantungan dengan video lo. Ketergantungan ini bukan berarti kualitas video lo enggak, tapi pembahasan materi lo. Itu juga video bagus tapi apa ya, isinya kosong gitu, percuma bro. Kecuali hiburan ya, kalau hiburan beda. Nah kalau lo channel hiburan juga sama, kualitas videonya sama kualitas editingnya harus bagus supaya orang nonton tuh betah. Misalnya lo upload 1 jam orang akan nonton video lo, percaya deh sama gue. Kita nggak usah jauh-jauh deh sebelum mengenal YouTube. Ini sebelum mengenal YouTube ya, kita nonton TV, tiba-tiba iklan, kesel nggak lo kira-kira? Kesel, ganti channel bro. Tapi ditungguin balik lagi ke channel itu. Gitu konsepnya. Jadi begitu menarik acaranya, orang walaupun ganti-ganti channel itu akan balik lagi. Nah, simpel kan bro kalimatnya? Ya semoga paham lah. Kalau nggak paham, nanti kontak gue aja di kolom komentar. Nanti gue balas satu-satu kalau sempet itu juga. Ya kalau mau ada bahas lain, lu kasih masukan buat gue. Om, gue mau tolong dong bahasin tentang ini. Nanti gue coba ulik dulu gimana cara menyampaikannya. Seperti itu, oke? Di video ini dulu deh, kita benahi satu-satu di video. Setelah selesai dari video, baru deh kita masuk ke next berikutnya nih. Tapi video udah paham ya semua? Kualitas audio sama kualitas gambar harus benar. Oke? Udah clear? Clear. Kita lanjut ke berikutnya. Ke topik berikut adalah bagaimana video kita udah bagus, suara sudah bagus, untuk meningkatkan SEO-nya. Nah, ini yang paling sedikit krusial, teknis lah. Video tag itu harus jalan, channel tag-nya harus jalan. Karena begitu orang ngetik di keyword, itu akan banyak bro. Mungkin lu ngasih judul sama mereka, kecuali lu ngasih judul beda, orang akan nemuin video lu dengan mudah gitu. Tapi gimana orang bisa tahu tulisan lu yang sama? Nah itu kuncinya. Dari tag inilah dia bisa mengarahkan. Itulah cara kerjanya di YouTube itu bro. Oke, tag penting. Nah langkahnya gimana tagnya gua? Udah bagus belum atau ini belum? Nah itu sih susah ya, tapi banyak kok aplikasi-aplikasi. Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Lo bisa browsing lah tentang masalah tag. Nah setelah udah jalan tag, baru deh waiting sama promosiin.
Gitu bro. Oke bro, sekian dari gue pembahasan kali ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Kalau ada perlu yang harus dibahas lagi sama gue, cantumin aja di komentar. Nanti gue coba diskusi dulu sama temen-temen gue, siapa tahu bisa gue angkat. Oke, see you di episode berikutnya di podcast DigiWars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.